Tadi disampaikan Karang Taruna yang pertama nu penting daharnya, gitu. Lu utamakan sarapan, jangan harapan. Persis yang di desa juga. 3, yang pertama ibadah, ya. Yang kedua makan, yang ketiga kerja, intinya mah gitu. Cocok logi nembe kepikiran agaknya gitu. Tapi ieu mah itu buntin. Tilu ieu. No desa no ieu unggul. Mah itu ieu. Cukup. 747. Untuk para peserta itu masih kosong, bisa ditempati. Tamu hadirin, tamu bapak-bapak mah ada resepna dina kursi di ditunya. Itu masih tidak ada yang tertarik ke situ. Dipajukan atau adek dimaju tiasa. Cukup tatos nyaman. Tos nyaman ya udahlah sok. Bisi paumpal-umpal itu masih kosongnya gitunya. Sebelum kami ke acara kesusunan acara, mohon tamu undangan khususnya para mantan bapak-bapak mantan perangkat desa Hanum yang ada di sekitar, mohon ke tempat yang sudah disediakan. Barangkali ada yang belum ke depan. Sudah? Nggak ada yang kelewat? Pak Kadus? Daya? Aman? Saya sampaikan gambaran acara kali ini, malam ini kita target jam 10 beres Pak, Bu. Jadi acaranya seperti ini. Ada pembukaan, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan kepala desa, pemutaran film pendek, terus pembacaan sejarah desa, terus tausiah, yang selanjutnya pengumuman pemenang di sini di acara Ngaringung Tumpeng, terus door prize. Jadi untuk door prize tolong ketika ada penyampaian disimak karena ada 8 hadiah menarik itu. Terus penutup kita ramah tamah sambil menikmati hidangan. Itu gambaran acaranya. Untuk Kang Yuda Amri sudah selesai. Mangga ade Karang Taruna sok gabung.
Mohon perhatiannya, Bapak Ibu semuanya, adik-adik Karang Taruna. Acara akan segera dimulai. Sebelumnya saya di sini nggak sendiri, bersama bapak-bapak ibu-ibu tentunya. Tapi untuk mandu acara ini saya ditemani Yuda Amri Setiadi. Dia finalis Duta Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2024. Jadi anak-anak Karang Taruna kalau mau dukung voting Yuda, tinggal di follow di IG-nya Yuda Amri Setiadi. Ya, Karang Taruna nanti lihatnya lah, bisi numana sih numana gitu, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak-bapak mantan perangkat Desa Hanum yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus Pak Ustadz dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul sesuai waktu yang direncanakan, yaitu dalam rangka tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 berbarengan dengan Ngariung Tumpeng. Ngariung Tumpeng itu salah satu acara rutin tahunan dengan berdasarkan SK Kepala Desa Hanum nomor 17 tahun 2023. Cuman untuk konsep tiap tahunnya insya Allah kami berbeda. Dan terima kasih sekali untuk tahun ini, luar biasa antusias warga Desa Hanum dalam mengikuti kegiatan Ngariung Tumpeng dalam hal ini yang dinilai. Intinya seperti itu. Tapi bukan berarti hanya diriung tapi nanti dinikmati ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita rencanakan dan juga kita laksanakan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, acara itu ada 10 acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan Bapak Kepala Desa, yang kelima pemutaran film pendek, yang keenam pembacaan sejarah desa dan sebagian kearifan lokal yang ada di desa, yang ketujuh tausiah, yang kedelapan pengumuman pemenang lomba Ngariung Tumpeng 2024, dan juga yang ke-9 door prize, yang ke-10 penutup atau ramah tamah. Untuk lancarnya acara kita, marilah kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita lancar sampai kelar. Yang selanjutnya laptop. Mohon maaf sebentar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Untuk khidmatnya sebaiknya handphone atau smartphone disimpan dulu. Kita khusus berdoa untuk kelancaran acara dan juga rasa syukur kita tentang kemerdekaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami persilahkan Kang Ustadz duduk Gojali, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sampai pahlawan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al hada balada lisahan aminatan mutmainatan wa rakhiyatan wa sa'iri biladil muslimin amma innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalkul ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala desa. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, juga yang kami hormati dan kami banggakan para mantan yang telah berjuang untuk memperjuangkan membangun desa Hanum, yang sehingga Hanum seperti ini adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Yang kami hormati para kiai, tokoh masyarakat, serta lembaga, tokoh adat, semuanya, ibu, bapak semua yang kami hormati, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah. Syukur alhamdulillah kita semua pada malam hari ini, tepatnya malam 17 Agustus, kita semua bisa hadir,
bisa kumpul, diberi kesehatan, kekuatan, yang mana pada malam hari ini kita semua untuk menghadiri kegiatan Tasyakuran Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sholawat dan salam semoga selalu ditambah kucurkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak semuanya hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, kami dari pemerintah desa ini betul-betul malam hari ini bagi kami, bagi kita semua, ini merupakan malam yang sangat membahagiakan, yang penuh dengan sukaria, yang penuh dengan semangat 45 untuk apa? Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Perlu diketahui, kami mohon maaf sebelumnya, ini karena betul-betul agenda ini agenda yang boleh dikatakan mungkin yang pertama, serta juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi antusias, semangat, khususnya warga kami yang ada di Desa Hanum, yang sehingga dengan agenda ini riuh tumpang pada malam hari ini adalah merupakan hal yang betul-betul ini membuat kami bahagia dan kami memberikan apresiasi kepada warga Desa Hanum yang telah mendorong dan berpartisipasi untuk memeriahkan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Juga kami mengajak khususnya kepada warga yang ada di lingkungan pemerintahan Desa Hanum bahwa kita sudah 79 tahun menikmati kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa Indonesia merdeka ini bukan merupakan hadiah ataupun anugerah begitu saja datang, tapi betul-betul kita yang telah menikmati kemerdekaan selama 79 tahun ini adalah merupakan perjuangan dengan berbagai hal, dengan berbagai upaya, sampaikan mungkin korban jiwa, tenaga dan pikiran yang sehingga kita sebagai generasi penerus hanya sebatas penikmat. Namun kami mengajak khususnya kepada warga yang ada di lingkungan pemerintahan Desa Hanum, apapun bentuknya, rasa berterima kasih kepada pejuang, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, kita tunjukkan prestasi kita, kita tunjukkan langkah dan perbuatan kita yang positif, yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Hanum. Juga kami berterima kasih ini ke rekan-rekan kaula muda, khususnya para karang taruna yang sekarang hadir pada malam hari ini. Kami mengajak bagaimanapun juga kelanjutan kami yang ada di pemerintahan Desa Hanum adalah ada di pundak adik-adik, serta kalianlah yang nanti akan meneruskan bagaimana Hanum, bagaimana negara, bagaimana lingkungan kita. Oleh karena itu, buktikan dan tunjukkan prestasi yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan, karya betul-betul yang memang wujud bisa terbukti dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Hanum. Mungkin kita bisa merubah diri sendiri, insya Allah ketika kita mungkin tidak bisa berubah suatu negara, suatu lingkungan, tapi rubahlah diri kita masing-masing hal yang terbaik untuk mentuahkan yang positif untuk kepentingan pembangunan khususnya baik fisik maupun non fisik yang ada di lingkungan Desa Hanum. Dan kami berterima kasih kepada para mantan, baik mungkin yang sekarang ada hadir di sini, juga yang telah gugur mendahului kita, apapun bentuknya, itu adalah merupakan pahlawan-pahlawan yang ada di Desa Hanum yang tidak ada SK-nya dari kepala desa. Tapi kami yakin perjuangan, dedikasi, semangat khususnya generasi kita ini yang betul-betul ini untuk bermotivasi, berkreasi, berbuat, tidak lepas kepada beliau-beliau yang telah gugur mendahului kita, khususnya yang telah membangun dan berkarya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Hanum. Kemudian
kami mengajak juga kepada seluruh warga Desa Hanum, seperti apa bentuk terima kasih, seperti apa yang kita wujudkan, karya kita apa untuk kepentingan masyarakat khususnya yang ada di Desa Hanum. Desa Hanum betul-betul sangat berpotensi, sangat diberikan sesuatu yang berlebih, yang luar biasa, sumber daya manusia juga sumber daya alam. Oleh karena itu, mari sama-sama untuk kita bergerak, untuk kita berkarya, menunjukkan bahwa warga Desa Hanum pasti bisa di dalam melakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan berkreasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Hanum. Untuk itu, sekali lagi, mari sama-sama di malam hari ini kita duduk bareng, ngariung bersama untuk menikmati hidangan kita yang kita buat sendiri, karya kita sendiri, bukan sesuatu yang kita tunggu ini mau jadi juara berapa dan lain, tapi yang terpenting ini jalin silaturahmi. Ini merupakan sesuatu yang kami banggakan, kami bahagia. Karena kenapa? Dengan duduk bareng ngariung makan sumbang itu adalah salah satu terjalin kita kebersamaan untuk menunjukkan bahwa kegotong royongan dengan karya nyata seperti tumpeng yang ada di hadapan ini adalah salah satu kebersamaan, kekompakan warga Desa Hanum untuk mengikuti dan merayakan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dengan tumpeng ini kita lihat, saya yakin mungkin sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Ada nasinya, mungkin ada dagingnya, ada ikannya, ada keringannya, dan lain sebagainya. Ini adalah mungkin keanekaragaman. Begitu juga negara kita, dari sukunya, dari agamanya, dari segala sesuatu. Simbol salah satu tumpeng ini, ketika kita beraneka ragam dan bersatu, tumpeng pun mungkin yang ada pedasnya, ada asinnya, dan lain sebagainya. Ketika kita menyatukan dengan baik dan betul-betul kita satukan menjadi makanan yang enak kita rasakan. Begitu juga di desa kita. Mungkin ada beda agama, insya Allah tidak. Tapi mungkin beda tujuan, beda harapan, beda keinginan. Tapi yang terpenting, ayo kita bersatu. Bersatu untuk membangun desa. Tunjukkan prestasi yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan warga Desa Hanum. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kami yang ada di pemerintahan Desa Hanum, ini betul-betul kami memohon maaf. Barangkali mungkin tempatnya seperti ini, inilah adanya. Dan kami sebetulnya ingin memberikan yang terbaik. Baik mungkin dalam penyajian pada malam hari ini juga yang selama ini kami menjalankan amanah yang ada di pemerintahan Desa Hanum, ingin juga memberikan yang terbaik, baik dalam hal pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun karena keterbatasan kami, itulah adanya. Dan yang ada silahkan dimanfaat, yang belum ada mari kita cari untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Hanum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, selamat dan sukses Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga ke depan Desa Hanum bisa menunjukkan yang terbaik dan menjadi kebanggaan warga Desa Hanum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan sambutannya. Sebelumnya kami sampaikan, kami sempat khawatir karena sebelum maghrib tadi beliau kurang enak badan katanya, tapi intinya melihat ataupun mendengarkan, menyimak sambutan beliau tetap semangat walaupun kurang sehat. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus juga sejalan tadi yang disampaikan Pak Kades, permohonan maaf dari pemerintahan desa kalau tempat yang kami sediakan dan suguhan kurang menyenangkan atau istilah Sundanya nyugemakeun ya. Yang selanjutnya terima kasih tadi disampaikan Bapak Kepala Desa kaitannya pahlawan, terutama pendahulu-pendahulu kita yang membangun Desa Hanum sedemikian rupa. Disampaikan tadi Bapak Kepala Desa, baik
terutama di sini yang hadir mantan luar biasa sudah berkarya, kami tinggal meneruskan. Mudah-mudahan amal baik beliau selalu menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya untuk acara yang kelima, pemutaran film pendek perumusan naskah proklamasi. Untuk petugas disiapkan dan Pak Kaswat tolong dimatikan lampunya. Suaranya, maaf. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta.
Subarjo disertai Sudiro atau biasa dipanggil Mbah dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno-Hatta dan Subarjo serta Sukarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maida untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maida menyetujuinya. Dari rumah Maida, diantar oleh Maida serta Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi. Saat itu, Maida telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maida, Maida menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50-an orang. Maida seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas, sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan ke serami depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida, menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Hairul Saleh, Sukarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara, naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian BM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu,
disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piala. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida untuk menyantap sahur. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucapan selamat. Mendengar riuh di bagian bawah rumahnya, Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasanya yang telah menyediakan ruang untuk persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahruddin yang bekerja di kantor berita Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Hosu Kyo atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyebarkan berita bahagia ini. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Luar biasa. Maka lampu dicangkeun deui punten. Alhamdulillah. Kaciri nu tadina di payunan aya snack jadi henteu. Teu karaos bari nonton teh kieu nya. Sim kuring berdiri ah. Tadi aya nu protes di mana nu nyarios sim kuring ngadeg ya. Itu mudah-mudahan film berdurasi 12 menit itu kita ambilkan dari Arsip Nasional, kanal YouTube Rumah Arsip Nasional. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan terutama bagi generasi muda, termasuk saya juga generasi muda, karena kalau dilihat dari generasi merdekanya, mudah-mudahan menanamkan bahwa kemerdekaan itu tidak mudah untuk meraihnya. Seperti saudara kita yang di Palestina, sekarang mudah-mudahan kita doakan, karena dulu konon yang pertama mengakui kemerdekaan kita adalah bangsa Palestina. Mudah-mudahan dalam waktu dekat negara Palestina juga bisa merdeka. Amin. Selanjutnya pembacaan sejarah desa singkat dan juga sebagian nama-nama kearifan lokal yang ada di Desa Hanum. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah dipersilahkan kepada saya. Di sini saya akan membacakan sejarah singkat Desa Hanum. Menurut penelusuran sejarah, Hanum menjadi sebuah pemerintahan desa modern adalah di era Hindia Belanda pasca perang Diponegoro dan pembubaran Kabupaten Dayak Luhur
yaitu pada era 1830-an, yang selanjutnya menjadi bagian dari wilayah Kersidenan Banyumas, Kabupaten Cilacap, Afdeling atau Kecamatan Dayuluhur. Balai Desa Hanum sendiri pada awal berlokasi di hulu Sungai Cihanum di kawasan perbukitan Balai Dana, dan selanjutnya beberapa kali berpindah lokasi. Berikut ini daftar nama yang diketahui pernah menjabat kuwu atau kepala desa di Desa Hanum. Yang pertama, Kuwu Letik atau Kuwu Alit. Yang kedua, Kuwu Jamit dalam kurung nama sebutan. Yang ketiga, Kuwu Saridin dari 1930 sampai 1940. Yang keempat, Kuwu Onder yang dari 1940 sampai 1950. Yang kelima, Kuwu Supardi Sura Sumita atau Kuwu Pardi dari 1950 sampai 1955. Yang keenam, Kuwu San Omar Sarjo atau Kuwu Hasan Umar dari 1955 sampai 1965. Yang ketujuh, Kuwu Jaya Karama PJ dari 1966 sampai 1969. 8. Kuwu Jasih atau Kuwu Wihatmi dari 1970 sampai 1973. 9. Kepala Desa Suwaryo PJ dari 1974 sampai 1976. 10. Kepala Desa Sudaryo dari 1976 sampai 1990. 11. Kepala Desa S. Koharudin atau Kuwu Kohar dari 1990 sampai 1993. Yang ke-12, Kepala Desa Kartono dari 1993 sampai 1996. 13. Kepala Desa Maskat PJ 1996 sampai 1997. 14. Kepala Desa Tarmedi dari 1998 sampai 2007. Dan Kepala Desa Dr. Andes Ruswadianto atau Kuwu Anto dari 2007 sampai sekarang. Sebagian kearifan lokal ada rereongan atau gotong royong, kuriak, liuran, keridan atau sudah tidak ada. Yang lainnya ada sidekah kupat. Nama permainan anak-anak: gatrik, gampar batu, bendrong, beberitan, ucing sumput, pecele, parengket-rengket jengkol, pacipit-cipit tori, gobak, oray-orayan. Alat permainan: wayang rotan, mumundingan, panggal. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya yakin untuk generasi Karang Taruna ataupun generasi saya masih mengalami yang namanya gatrik, pecele, gampar batu, tapi jangan gampar teman ya, jangan. Karena Karang Taruna itu sekarang kan rata-rata ML ya. Saya nggak paham permainan-permainan anak sekarang, tapi intinya harus tahu. Silahkan browsing di Wikipedia. Dari gatrik seperti apa permainannya dan sebagainya, gampar, pecele dan sebagainya, gobak dan sebagainya, termasuk beberitan. Itu seperti itu ya. Tapi kalau nyebut memundingan harus langsung. Jangan memundingan, jangan. Harus memundingan. Iya, gitu langsung. Bahaya itu, jadi multi tafsir. Iya. Itu ya untuk menjadi tahu. Terus foto-foto Bapak Kepala Desa yang terdahulu kami pajang. Untuk yang hitam itu kami tidak temukan arsipnya. Kami tidak temukan, sudah kami berusaha mencari arsipnya, itu beberapa yang kami kumpulkan. Itu dipajang, kecuali Kepala Desa PJ yang non orang Hanum, Pamaskat kami nggak pajang di sana. Itu saja. Selanjutnya ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan
oleh Kang Ustadz Ujang Oma, waktu kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Sunda Indonesia ya. Arab ya siap. Campur ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Yang keduanya, terima kasih yang saya hormati dari Bapak Kades beserta seluruh perangkatnya, para ibu, para bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita semua, amin ya Allah yang muji basah ini. Tadi saya sudah membacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ta'adzana rabbukum, ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, memproklamirkan. Nah, ini dalam bahasa Arab juga ada proklamasi ya, Pak. Ta'adzana itu memproklamirkan. Apa yang diproklamirkan? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian banyak bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi jika in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, teramat sangat besar. Kalau kita melihat dari Al-Qur'an tersebut dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin memberikan gambaran bahwasannya itu adalah tentang apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Jadi pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel tersebut kemudian oleh Fir'aun bersama bala tentaranya untuk untuk didolimi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keselamatan. Maka kemudian ketika Allah memberikan keselamatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus banyak bersyukur. Nah, mudah-mudahan dalam malam ini adalah cara kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemerdekaan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan. Nah, ini kita juga tadi di dalam sekilas film ya, ada proses bagaimana proklamasi itu terjadi. Kemudian saya ingat membaca salah satu tulisan dari pendahulu kita, seorang perdana menteri, yang perdana menteri itu terkenal dengan Bapak Integrasi Indonesia, yaitu ketika, jika Bapak ingin tahu kapan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tahun 50 ketika Muhammad Nasir Allahu Yarham memberikan pidato tentang
pengintegrasian Indonesia. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu terjadi bukan tahun 1945, tetapi tahun 1950. Maka biasanya para ahli sejarah mengatakan itu adalah proklamasi kedua. Proklamasi Indonesia pertama itu adalah ketika tahun 1945. Proklamasi kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tahun 1950. Ya, ini cuma untuk sejarah, untuk pengetahuan. Beliau kemudian mengarang 2 buah buku, yaitu Kapitas Lekta 1 dan Kapitas Lekta 2. Nah, di dalam Kapitas Lekta itu ada salah satu judul tentang revolusi Indonesia. Ya, tentang revolusi Indonesia. Beliau di dalamnya mengatakan, hendaklah kita banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu bangsa, satu negara dengan iklim yang luar biasa. Kalau musim panas tidak terlalu panas, jika musim dingin tidak sampai teramat sangat dingin. Kemudian memberikan Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur, kemari pahlaw jinawi dan sebagainya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan, tetapi kita pun harus berefleksi, ya, merefleksikan tentang makna dari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena beliau pun pada waktu itu mengakui bahwasanya Indonesia itu belum sempurna. Sehingga kemudian kita pernah ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi, kemudian demokrasi Pancasila dan sebagainya. Kita mempunyai beberapa fase untuk menjadi negara demokrasi. Nah, dan kita tahu negara demokrasi yang kemudian kita kita jadikan ijma, konsensus seluruh rakyat Indonesia itu memang tidak sempurna karena ini adalah buatan manusia. Bahkan kalau kita lihat negara demokrasi itu ada terjadi kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, ya, oleh seorang pemikir namanya Cleothenes. Kemudian diperkenalkan, lebih terkenal oleh Socrates. Ya, nanti punya murid Aristoteles, Plato dan sebagainya, ya. Gitu bisa. Ini kalau Gen Z mungkin hafal, ya. Kalau ini gen kolonial liar, ya. Gitu. Ya, ini untuk pengetahuan saja. Tetapi Socrates pada waktu itu kemudian mengkritisi sistem demokrasi. Bahkan kemudian Socrates itu adalah sebagai salah satu korban dari sistem demokrasi. Karena beliau digantung, dihukum mati karena dari 500 orang 500 orang orang mah DPR gitu ya. Itu 280 orang menjatuhkan hukuman mati pada Socrates. Karena apa? Karena Socrates mengatakan demokrasi itu ada kelemahan. Demokrasi itu ada kelemahan karena akan melahirkan demagogi. Nah, entah demagogi liar oke. Demagogi itu adalah kalau zaman sekarang itu adalah kabar dusta, hoax. Kabar dusta atau hoax. Kalau kita gambarkan, jika dalam satu kapal ada 50 orang, kemudian akan tenggelam kapal tersebut. Yang tahu tentang tentang mengemudi kapal, mengetahui tentang bagaimana cara arah itu kemana, itu cuma satu orang. Mayoritasnya walaupun tidak mempunyai ilmu, tetapi karena harus berdasarkan demokrasi, harus memilih, maka siapa yang terbanyak itu yang diambil. Tetapi karena yang mayoritas itu tidak senang pada orang yang mempunyai ilmu tentang navigasi kapal tersebut, akhirnya kemudian tidak diserahkan kepada ahlinya. Maka kemudian kapal itu akan tenggelam. Nah, sebentar lagi kemudian kita akan pilkada. Kemarin kemudian kita pernah
merasakan bagaimana riuhnya pemilihan presiden. Ya. Nah, demagogi itu seperti ini. Ketika ada orang mengatakan jika kamu ingin sehat, kebudak letik teh ya, kamu harus sikat gigi dengan teratur, minimal 2 kali sebelum tidur harus sikat gigi supaya giginya sehat, supaya kamu tidak sakit. Kemudian yang lainnya mengatakan, daripada sikat gigi mendingan saya beri permen, mau tidak permen ini? Biasanya anak kecil akan mengambil permen tersebut karena enak, manis, menyegarkan dan diinginkan. Nah, demokrasi itu seperti itu, demagogi. Maksudnya apa? Bukan mau mengkritisi demokrasi ya, bukan. Maksudnya seperti ini, Pak. Kita pernah sejarah pernah berlalu. Maka kemudian mungkin ini saatnya kita kembali demokrasi ala Islam, Pak. Kenapa demokrasi ala Islam tidak boleh? Demokrasi ala Islam kenapa harus tidak boleh? Padahal 80% sekian negara bangsa Indonesia ini mayoritas adalah umat muslim. Mengapa kita tidak membuat demokrasi ala Islam? Gitu ya. Padahal para pendiri founding father kita dahulu itu ketika menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan keyakinan Islam. Tetapi yang jadi masalah ketika kemudian kita meninggalkan agama kita, meninggalkan agama Islam sehingga lupa Undang-Undang Dasar 45, juga lupa tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya negara itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita lupa bahwasanya negara ini oleh founding father kita ini disusun atau dibuat atau didirikan berdasarkan keyakinan keislaman. Gitu. Saya ingat Imam Ibnu Khaldun, salah seorang penulis buku yang terkenal yaitu Muqaddimah. Beliau menurut dunia dianggap sebagai the father of socialism. Bapaknya ilmu sosiologi, bahkan dianggap sebagai bapaknya antropologi dan bapaknya ilmu sejarah. Itu adalah Ibnu Khaldun. Alhamdulillah simkuring punya bukunya ya. Ketika saya buka kembali gitu ya, mengingat kembali, Ibnu Khaldun mengatakan seperti ini. Salah satu ciri negara akan kolaps, salah satu ciri negara akan hancur adalah salah satu cirinya dari 3 ciri, satu saja cirinya. Ketika negara itu kemudian menaikkan pajaknya, Pak. Wah, ini naik tuh pajak, Pak. Buah-buah ya. Tapi tenang, Pak, Indonesia bukan cuma satu-satunya negara yang menaikkan pajaknya. Bahkan Amerika pun termasuk salah satu negara yang sekarang menaikkan pajaknya. Amerika itu belanjanya itu 36.000 triliun. Pendapatannya cuma 28 triliun, defisit sekian triliun, Pak, 14 triliun defisitnya, Pak. Nah, gitu ya. Indonesia juga kemarin defisit, Pak. Ya, defisit. Karena apa? Pertama, karena mungkin kita harus merefleksikan diri sendiri pada kita sendiri. Mungkin ini adalah salah satunya adalah kegagalan kita sebagai masyarakat, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasannya seorang pemimpin itu hancur karena rakyatnya yang hancur, dan seorang pemimpin itu hancur karena ulamanya juga yang hancur. Nah, ini kalau di sini banyak alim, banyak ulama, gitu ya, harus menjadi refleksi buat para alim ulama. Buah-buah gara-gara orang ya. Ketika ketika di masyarakat ada kesalahan, ketika di masyarakat ada kemaksiatan, kita diam saja. Ya. Kalau kita diam, akhirnya kemudian kita seolah-olah melegalkan. Kalau setelah melegalkan, maka akan hancur. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu ciri bahwasannya sudah dekat kepada kehancuran itu jika
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka siap-siaplah kehancuran. Maka mudah-mudahan ini juga sebagai refleksi buat kita semua. Jika misalnya kita merasa sekarang kehidupan semakin terhimpit, kehidupan semakin susah, itu bukan karena orang lain, tetapi karena kita sendiri. Nah, sebelumnya selain sekarang kita sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi tahun 2024 ini ada juga suatu sejarah yang luar biasa, Pak. Para ulama salah satunya adalah seorang syekh imam besar dari Palestina, sekitar 6 tahun yang lalu pernah berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta itu ada salah satu masjid, itu ya masjid terkenal di Yogyakarta. Beliau kemudian mengatakan, mudah-mudahan kebangkitan Islam itu datangnya dari Indonesia. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kebangkitan Islam di akhir dunia ini adalah bakal datang dari timur. Dan Indonesia itu ada dari timur. Dan Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang paling besar jumlah muslimnya. Nah, itu salah seorang syekh Palestina itu berkata seperti itu. Karena apa? Karena dan beliau mengatakan mudah-mudahan itu terjadi pada tahun 2024. Cuma sayangnya tahun 2024 semakin akan kita tinggalkan, dan ciri-ciri kebangkitan umat Islam Indonesia belum tampak. Tapi mudah-mudahan ada beberapa bulan lagi, waktu lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenan. Gitu ya, amin ya Allah yang puji bahasa ini. Kenapa tahun 2024, Pak? Karena tahun 2024 itu adalah genap 100 tahun dunia khususnya umat Islam tidak mempunyai pemimpin. Karena Islam pernah mempunyai khilafah, dan khilafah terakhir itu hancur tahun 1924. Ya. 1924, yaitu kehilafahan Turki Utsmani. Siapa kehilafahan Turki Utsmani itu? Kehilafahan Turki Utsmani itu adalah suatu kehilafahan yang pernah mengirimkan ancaman kepada Belanda di Aceh, karena pada waktu itu Belanda tidak mengizinkan rakyat Aceh untuk naik haji ke Baitullah. Ya, tidak boleh, kata Belanda itu, tidak boleh ini orang-orang Aceh itu naik haji ke Baitullah. Karena apa? Bahaya. Karena biasanya kalau orang-orang Islam di Indonesia naik haji ke Baitullah, kemudian ketika kembali dari Mekah ke Indonesia, mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang tidak kenal takut, siap berjihad fisabilillah untuk mengorbankan hartanya bahkan jiwanya. Akhirnya kemudian dilarang oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian berkirim surat ke Khilafahan Turki Utsmani. Kemudian Khilafahan Turki Utsmani memberikan ancaman jika pemerintahan Belanda, Hindia Belanda yang berada di Nusantara itu tidak mencabut larangan untuk naik haji ke Baitullah bagi orang-orang Aceh, maka umat Islam yang berada di bawah kehilafahan Turki Utsmani akan menyerang Hindia Belanda. Nah, itu luar biasa ya, Pak. Sehingga kemudian diizinkanlah orang-orang Aceh untuk bisa naik haji. Tetapi kemudian tahun 1924 kehilafahan Turki Utsmani hancur juga. Dan sekarang sudah 100 tahun. Dan Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya setiap 100 tahun itu akan ada orang mayyujaddidu dinahum, yaitu akan ada orang-orang yang membuat pembaharuan dalam agama. Maksudnya pembaharuan dalam agama itu maksudnya orang akan menyeru untuk kembali lagi kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu mudah-mudahan tahun 2024 gitu ya. Ketika sama kita pun sekarang memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,
Ini mudah-mudahan kita sekarang berkumpul selain untuk bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, juga mudah-mudahan ini sebagai ciri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan seluruh umat Islam untuk bisa menjadi seperti dahulu sehingga bisa menguasai dunia. Saya ingat terakhir suatu saat Rib'i bin Amr radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Persia, beliau kemudian bertemu dengan Raja Persia. Kata Raja Persia, "Wahai Rib'i bin Amr, mengapa engkau ingin memerdekakan Persia dari kami?" Maka kata Rib'i bin Amr, "Kami ingin memerdekakan Persia itu karena satu adalah supaya yang disebut kemerdekaan itu adalah merdeka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang kemudian merdeka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang itu akan merdeka dari makhluknya. Tidak akan ada penjajahan." Yang keduanya, mengapa ingin membebaskan Persia? Karena ingin untuk memerdekakan dari kezoliman. Karena kezoliman yang dilakukan oleh umat manusia yang lainnya. Karena kezoliman terjadi adalah ketika ada satu bangsa yang menjajah bangsa yang lain. Sedangkan Islam ketika membebaskan Persia, membebaskan Romawi, bukan untuk menjajah tetapi untuk membebaskan dari perbudakan bangsa yang lain. Satu bangsa dari bangsa yang lain. Maka mudah-mudahan kemerdekaan kita umat bangsa Indonesia itu adalah merdeka dari diperbudak oleh bangsa yang lain. Merdeka dari segi politiknya, dari segi ekonominya, sosialnya, budayanya, juga pertahanan dan keamanannya. Sehingga kemudian kita termasuk salah satu yang digambarkan tentang arti merdeka, yaitu bebas, tidak terikat, berdiri sendiri, dan tidak terzolimi oleh bangsa lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran. Ditutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Ujang yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi catatan dan juga kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk selanjutnya acara yang ke-8 tidak terasa ya, sudah penghujung acara. Pengumuman pemenang lomba tumpeng dalam rangka Ngariung Tumpeng tahun 2024. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat tamu undangan dari mulai BPD, mantan perangkat RT RW Karang Taruna, Ibu PKK Desa Hanum, Linmas, KPMD, BUMDes, Lembaga Adat, Kepala SD yang ada di Desa Hanum, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Hanum. Saya bacakan pemenang yang ke-9. Nggak perlu ya, karena juaranya itu sampai 3. Juara yang ke-3 dengan nilai 53. Kenapa tertawa 53 juga susah itu? Tepuk tangan. Jatuh atau dimenangkan oleh RW 3 Dusun Sudi Mampir. Mangga. Ketua RT ke depan. Ke depan. Mangga, ke depan. Di dia atau di dia? Tadi dia. Tadi dia cakat sendal. Kali dia ambil kapoto serap tak? Serap. Pemenang atau juara yang kedua dengan nilai beda sasiki
Tepuk tangannya mana? Jatuh pada RW. Nungguin ya. RW 1 Dusun Sukaharja. Enggak. Enggak Pak RW, Kebayun. Enggak Pak RW. Jadi ini tandanya juri profesional. Pedah nu handap di nusanes di handap, nusa jenna meja teu mesti eta jadi juara. Tapi ada catatan khusus, juara datang ada 1, RW 8 Cisago. Juara datang pertama itu, juara datang. Bukan juara pertama yang datang, bukan. Juara pertama datang. Selanjutnya juara ke-1. Breng, harusnya ada musik ya. Jatuh dengan mendapatkan nilai dari Dewan Juri 55. Beda hiji deui bae. Buka kumaha ieu juri bakat ku bingung analis kabeh sih kan. Jatuh pada RW, berarti sesana teh RW Nusejen. Jatuh pada RW, nungguinnya RW 2 Dusun Sukaharja. Maka Kabayun, yang lain yang 6 RW jangan berkecil hati, tenang ayat tumpeng. Nah, tetap semangat. Ini hanya permulaan. Ya. Tunggu tahun berikutnya mau tampil ulang mas. Enggak, ini kita juara atau peringkat kita nomor 2 kan. Intinya kita kekompakan dan kami terima kasih. Pasti ibu-ibu dari pagi sampai sore sampai malam kadang-kadang teu poho ngejo itu. Teringat ngejo-ngejo acan di rumah gitu ya. Itu. Tapi mendukung dengan semangat. Ya, terima kasih. Maka Pak RW 2 tos. Oh, Bapak. Bukan. Ya. Ini kriteria penilaiannya itu dari penampilan, dari rasa. Jadi yang RW 1 katanya rasanya kurang gitu. Terus ternyata RW 3 itu rasanya enak. Jadi poinnya berbanding terbalik dan sedikit-sedikit gitu ya. Ya, untuk selanjutnya Bapak Kepala Desa menyerahkan piagam dan juga uang pembinaan. Jangan dilihat besar uang pembinaannya, tapi semangatnya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa lagi selektif menentukan kriteria lombanya seperti apa. Ya. Di depan Pak, di depan penyerahannya di depan. Ada bannernya, maka sok Pak RW. Punten Pak tamu undangan puntennya. Juara 1, juara 2 Pak. Juara 2. Kuduna awewe ya teh pantes ya. Masak mah ibu-ibunya. Biasanya kita berjuang ibu-ibu, bapak-bapak mah enak mah ya. Oh yang gitu. Terus juara 2, udah sampai juara 3 malah. Kasih tepuk tangan yang meriah ya. Dan untuk 6 RW yang lain mendapatkan hadiah hiburan dari panitia. Ada? Mau disampaikan sekarang? Oh ini ya. Sudah cukup ya. Dan yang juara 1, 2, 3 tidak akan mendapat hadiah hiburan. Sok ngehibur kesarangan baik. Silakan kembali ke tempat atau kembali ke asal. Selanjutnya kami panggil RW 4 ke depan.
RW 4, Pak RW 4, RT, RW, RT na, sok. Yang mau wakili RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, dan RW 9. Mangga. Untuk menyampaikan hadiah Pak BPD, mangga. Bapak, dipayung. Ayo, sok. Sangat tihang. Tuh bersandar pada tihang. Tuh, kali itu, sok. Keras kali itu. Nah. Ya. Kudu aya salapan. Itu tim tim korek. Kali itu tuh. Kali itu besok. 1, 2, 3, 4, 5, hiji deui. Oh iya, Pak RW, sok. Pokoknya nggak jadi juara di pesta ataupun acara ngariung tumpeng juga tetap jadi juara di wilayah masing-masing. Luar biasa ini. Ya. Jadi sekali lagi peringkat itu hanya sebutan saja. Saya apresiasi semuanya juara ya. Dan intinya 10 juara 1 itu nggak mungkin 2 gitu ya. Maka ringkih keneh juara hiburannya. Kami nggak sampaikan nominalnya, bisi ngedrop ke tahun muge. Mudah-mudahan kita di supporternya luar biasa. Di tahun depan mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu semuanya, Desa Hanung mendapatkan PAD per tahunnya itu 100 juta ke depan. Amin. Kalau kita PAD tinggi, ini nggak bakalan seperti ini acaranya, pasti lebih meriah gitu ya. Mangga ada yang menang presko tapannya. Mangga kembali ke asal. Terima kasih. Ada atas daya juangnya terutama buat ibu-ibu luar biasa. Mangga. Siga berat, api-api berat itu. Yang terakhir kami panggilkan untuk menerima piagam penghargaan yaitu dari Karang Taruna. Maka Karang Taruna sebagai partisipan yang luar biasa, berjuang tanpa tanda jasa dan juga rajin menabung dan tidak sombong. Maka Karang Taruna slogannya yang penting makan katanya itu. Ai Karang Taruna mah Pak Kades izin kusim kuringnya. Da rarasaan mah sing ora keneh gitu. Maka iya sanes lintuh tapi gemoy. Maka ngan jadi siga angka 10 ya kieu. Punten. Ya. Persisnya hiji ieu nol. Selamat tepuk tangan untuk semuanya untuk mengunjung acara ke-9 yaitu door prize. Yang menyimak pasti bisa jawab ya. Pertanyaan pertama, siapa nama kades yang ke-1? Itu siapa tuh? Dari situ bisa A, teriak. Luar biasa, terima kasih, itu betul. Mangga A, ke depan. Atuh da lamun nu hese teuing mah moal nu ngajawab. Ya. Langsung. Iya. Dari mana? Terus sebutkan nomor celana. Nggak usah. Ini dari Karang Taruna berarti nyimak, namanya Kang Anton. Masih singlenya? Tos 2. Single promo bisi berada ngalirik pimpinan tuan cenah gitu. Mangga terima kasih Wilujeng. Mang Sarung Pak. Itu belum dibacakeun. Pertanyaan yang kedua, apa nama kearifan lokal gotong royong? Mangga ibu yang kerudung hitam. Oh betul, mangga ibu kepayun.
Mangga. Si ibu iya unggal doorpress beunang. Berarti nyimak ieu luar biasa. Ibu RT dari Sukanagara. Ya, mangga. Wilujeng hatur nuhun, mugia manfaat kanggo si bapak. Berarti lain pakaian ibuna. Terus pertanyaan yang keempat, ketiga. Kapan NKRI terbentuk? Maka yang di belakang, Pak Polres perangkat nggak boleh. BPD nggak boleh. Maka Pak Trisno maka 1000. Oh, betul. Maka Pak Trisno. Cirining teu nundutan tadi pas tausiah. Ya. Alhamdulillah. Mangga mugia manfaat Pak Trisno tong ditingali eta nanya. Heeh. Dirasakeun bae. Pertanyaan yang keempat. Bapak Dr. Andes Ruswadianto mulai menjabat tahun berapa? Gimana? Oh eta pangaruh. Panggilan ayo. Maka Bu RT 2007 benar, tapi RT simkuring lain nepotismenya. Ya itu terus. Maka milih tapi diberi langsung maka. Ada 4. Ya, wes kenapa tetangga aja. Ya, ini nama abi pajah pernya. Pak Ustad pang ningalikeun nu panggelarang ngacung. Berarti mun salah Pak Ustad. Ulah waktu ngacung encan. Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh siapa? Eta, mangga. Ya? Raden Rudolf Supratman belum tepat. Yang mana? Mangga. Hussein Mutahar betul. Ya. Mangga. Lain Hussein Utoyo mah teu bisa. Mangga. Wilujeng, neng. Hussein Mujakar. Ya. Mutahar atuh, punten kalah salah begitu. Ya, aya 3 deui. Pertanyaan selanjutnya. Kela. Oh, belah ditutup, tuh belah itu tinggal. Tuh kakeran. Tuh belah itu. Tinggalin tat. Awas Ustaz nu salah pokona ngomong eta. Slogan Desa Hanum tentang anti korupsi apa? Tuh Pak RW Sartim malah abi pang ningalin apa panggelana. Mangga. Eta tah Pak Sartim panggelana tah. Hah? Dasi hitam bener. Mangga. Ya Pak Ustad di ditu gerak calikna. Atuh kitu mau moal pare. Yo, di dia tah tinggalin atuh di ditu tah. Mangga. Aya 2 deui. Keun weda tuh ieu nya kade rada telik tuh belah ditu tuh. Bisi di baledog. Kela 100 kali 25 mah teu lila. Permainan lokal apa yang mirip? Belum selesai. Permainan lokal apa yang mirip permainan bowling? Tuh, belakang Pak RW Jabar. Hah? Gampar bener, gampar. Mirip permainan bowling, dijejerkeun batuna digambar pakai kaki. Batuna dina kaki ya tuh. Ning nyanapnya di reta. Mengatok sama ambil. Idamnya. Hiji deui. Pak Kades saya petarosan.
hiji deui mah pangmurahna ieu teh. So iya eta. Asal we bahasa Inggris. Terakhir. Rumah siapa yang pakai perumusan proklamasi? Kemana? Eta. Oh. Hah? Ya? Manggar ya? Saha teh kuping? Laksamana Maeda. Bener tuh eta? Benar. Nah kamu pintir itu mas ada Mangdar ya, cina gitu. Makanya, wah habis. Terakhir eta luar biasa. Terima kasih dan terima kasih untuk ini masih jam 9, jadi kita ada waktu untuk makan dan juga ada jeda untuk tidur. Kita karena jam 11 itu seperti sunahnya Rasul, kita istirahat. Jadi jangan terlalu banyak begadang, apalagi nggak ada perlunya ya. Seperti karena kata Bung Haji Robai Rama. Kecuali sip malam kan berangkat. Terima kasih untuk semuanya atas atensinya, atas partisipasinya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih meriah lagi dan hadiahnya lebih bervariasi dan lebih tinggi lagi. Amin. Saya yang memandu acara ini tentu banyak salahnya, mohon dimaafkan. Terus pembagian tadi door prize itu jangan dilihat hadiahnya. Terus juga bisi aya nu pangheulana ngacung terus teu kasebut punten. Henteu aya tendensina naon da racungna rajeleng gitunya. Seperti eta. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mohon untuk seluruh yang membawa tumpeng untuk dibawa dan juga kita makan tumpeng bersama. Monggo. Ya, pokoknya kondisional. Jadi belah ditarik kadinya sok riung gitu ya. Posisinya di enak-enakin sok. Mangga beri bantu Pak Kadus, Bu Kadus. Mangga. Kade salah mawa. Kade salah mawa. Pak, itu yang ini yang tamu undangan tolong disediakan yang dari ini. Mangga. Sok Pak, jerih payahnya dinikmati. Ya, luar biasa. Bisa hari ngirim ke nama sana. Ayo Karang Taruna gaskeun. Oh, Ibu RW bade foto heula. Ibu RW mangga sok. Ibu, Bapak. Buntin, iya kapaling dia kan, eta tumpeng. Pak Kadus Cisanggu, punten ieu tumpeng kapaling dia kan ya. Oh iya. Sok mangga Pak tamu undangan mangga. Mangga, terus.
Hari Yasin belum? Orang Desa.